Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Mimin, orang BKT tidak sembarang hoji menabung Ramatama suka cerita. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part 4 dari anime Sword Guide The Animation. Namun sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Sotoy Nichan. Iya, nampaknya Ichijo berhasil mengubah Gai menjadi manusia lagi. Setelah menjadi Busoma, Ichijo pun maju menyerang Grims. Pertarungan mereka yang begitu dahsyat, namun mereka menghilang. Di Soshidai saat Gai diperiksa, dokter berkata kalau Shiryu sudah mengkristal di bagian luar lengan itu, yang mana ini adalah kasus pertama bahkan dari para krisalis lain. Ketika Gai terbangun, dirinya langsung menanyakan keberadaan Ichijo, yang mana Gai ingin menepati janjinya pada Ichijo. Namun Kyoka melarang keras karena ditakutkan Gai akan berubah menjadi Busoma lagi dan Gai akan dibekukan. Tetapi Gai tetap akan pergi untuk menepati janjinya. Karena Gai tidak mau mendengarkan, jadi Gai diberi gas tidur, lalu Gai pun dibekukan. Sementara itu Ichijo yang kerasukan mengeluarkan lingkaran cahaya yang menghancurkan kota. Melihat itu, pihak Soshidai mencoba menurunkan krisalis. Namun ternyata para pemimpin Soshidai telah melepaskan krisalis lain, yaitu Gai. Para pemimpin membangunkan Gai karena hanya Busoma lain yang dapat menghentikan Ichijo. Karena itulah mereka menggunakan Gai. Di tempat lain, Gai telah tiba di hadapan Ichijo. Untuk menepati janjinya, Gai pun menyerang Ichijo. Di awal pertarungan, Gai dapat ditumbangkan dengan dampak yang cukup parah, hingga akhirnya Shiryu merayu Gai untuk menggunakannya, yang kemudian Gai pun menjadi Busoma. Pertarungan terus berlanjut, yang mana Gai masih kewalahan melawan Ichijo. Namun akhirnya Gai pun dapat memenangkan pertarungannya. Setelah itu Gai bertemu Ichijo di alam lain, di mana Ichijo berterima kasih dan menyuruh Gai pulang. Dari tubuh Busoma Ichijo, Gai mengambil sebuah serpihan dan pulang kepada Amon, yang mana Gai pulang dengan keadaan lemah. Setelah sehat, Gai bingung kenapa dirinya kembali pulang. Gai juga melihat bayangan Shiryu pada dirinya. Shiryu masih saja membisikkan kata bunuh pada Gai. Hingga Gai pergi ke sebuah gua untuk menenangkan dirinya. Gai selalu ingin menjadi pedang untuk hidup seperti pedang, untuk melawan dunia ini. Namun dia tidak mengerti apapun, yang mana Gai hanya ketakutan oleh kegelapan dan menolak segalanya. Gai melarikan diri dari dirinya sendiri. Yang seharusnya Gai lawan adalah dirinya sendiri. Sayaka pun mencoba menenangkan Gai, tapi Gai malah menusuk Sayaka. Namun itu hanyalah hayalan Gai saja. Siangnya, untuk pertama kali Gai membuat sebuah pedang kecil, yang mana dia memberikannya pada Sayaka. Gai berharap Sayaka bisa melindungi dirinya sendiri. Di malam hari, Gai pergi ke suatu tempat di mana Sayaka yang mengetahui itu mencoba menyusul Gai. Gai yang berada di atap gedung mengeluarkan sebuah pisau, yang ternyata Gai membuka paksa Shiryu dari dirinya. Yang dimana ketika terlepas, Gai menjatuhkan dirinya dari atas gedung itu atau bunuh diri. Yang mana ketika Gai terjatuh dan mendarat, dilihat langsung oleh Sayaka. Setelah kejadian ini 3 bulan pun berlalu, yang dimana kini Sayaka kehilangan suaranya atau tidak bisa berbicara, yang mungkin saja itu disebabkan oleh kesedihan yang mendalam. Di sekolah ketika Sayaka mengobrol, Shin menjadi penerjemahnya, yang mana Shin tahu kalau Sayaka tengah mengalami kesedihan yang mendalam. Shin tahu karena Sayaka terlihat kalau dirinya berusaha untuk tersenyum. Sementara itu, kini Marcus menjalani misi untuk mengambil sebuah pedang bernama Piramid Dao. Setelah mengambil pedang tersebut, Marcus kembali. Di sana Marcus meminta waktu 3 hari libur pada Kyoka karena dia sudah bekerja keras untuk Soshidai.
Kyoka pun mengizinkannya, di mana Markus pergi liburan bersama ayah Takagi. Di sana Markus mengungkapkan cintanya dan mengajaknya untuk menikah. Ayah pun menerima itu, yang mana ketika mereka adu jigong, ayah mengucapkan sebuah kata yang pernah diucapkan Mina kepada Miki. Di sana Markus mulai menyadari sesuatu, namun dia masih beranggapan kalau itu adalah sebuah kebetulan. Dokter Soshidai mengkhawatirkan sesuatu kepada Markus. Pemeriksaan terhadap Markus hasilnya normal, namun tingkat maldition di darahnya sangatlah rendah bagi Chrysalis. Berdasarkan pemeriksaannya, tidak mungkin dia akan menjadi Busoma dengan segera. Tapi angka pemeriksaan terlalu bagus. Setelah Markus menjalani 4 misi 3 bulan terakhir ini, walaupun begitu tingkat malditionnya tidak berubah. Waktu bagi Chrysalis untuk menjadi Busoma berbeda-beda. Artinya Markus dapat bertahan lebih lama. Dokter menduga kalau core Alma Markus bukan pedang Azot, yang mana pedang Azot bukanlah sage Alma biasa, karena senjata yang mereka simpan di markas menjadi sage setelah menghisap banyak darah. Tapi pedang Azot mengandung iblis Beelzebub yang disegel oleh Paracelsus, yang mana mereka atau Soshidai melawan iblis. Setelah selesai berlibur, ayah menanyakan kepada Kyoka apakah mereka boleh menikah. Mendengar itu, Kyoka pun memuji ayah karena telah berhasil mendapatkan hati Markus. Kyoka memperbolehkan mereka menikah karena setelah menikah Markus akan dibekukan untuk waktu yang cukup panjang, yang mana ayah akan ditugaskan untuk mengawasi Chrysalis lain. Mendengar itu ayah pun menolak, yang mana dia tidak ingin melakukan itu lagi karena sampai kapan dia akan begitu terus. Dia pun juga bingung akan seperti apa wajahnya nanti kalau terus dioperasi. Di ruangan lain, Markus mencoba mencari tahu tentang ayah, yang mana betul dugaan dia kalau ayah adalah Mina. Markus juga menyuruh Beelzebub menguping pembicaraan ayah dan Kyoka. Lalu terdengar pembicaraan itu dan pembicaraan kalau Miki telah mati. Mendengar itu Markus langsung mencari kebenarannya, yang mana ternyata teman baiknya yaitu Miki telah tewas karena dibunuh oleh Soshidai. Mengetahui fakta tersebut, Markus pun menjadi gila, yang dimana Markus mendatangi ayah di kamarnya. Di sana Markus marah karena telah dihianati dan dia juga telah mengkhianati temannya yaitu Miki. Ayah mencoba menjelaskan, lalu ayah menyampaikan kalau dia beneran serius mau menikah dengan Markus. Markus pun langsung luluh, namun lalu dirinya merobek wajah ayah yang kemudian kabur dari sana. Kyoka yang mengetahui itu menurunkan pasukan dan memblokir jalan, di mana ketika pasukan menyerang Markus, Markus menggunakan ayah sebagai perisai. Untuk menghentikan Markus, Kyoka membangunkan 3 Chrysalis lain, yaitu nomor 301, 303, dan 402. Salah satu dari 3 Chrysalis tadi adalah Issei sang pangkas rambut, yang mana ini adalah misi pertamanya. Alasan Issei masuk ke Soshidai sangatlah konyol, yang mana dia masuk ke dalam Soshidai demi menghindari Yasuko, karena Yasuko sangat tergila-gila oleh Issei. Jadi dia selalu mengikuti kemanapun Issei pergi. Ketika mereka tengah mencari Markus, mereka bertemu dengan Yasuko, di mana ternyata Yasuko juga seorang Chrysalis. Dia juga pernah direkrut untuk bergabung dengan Soshidai, namun dia menolak. Di sana Yasuko dipaksa masuk oleh mereka, namun dia tetap menolak. Hingga saat Issei melihat Yasuko, dirinya pun langsung kabur dari sana. Yang tak lama Markus pun muncul, di mana di sana Yasuko mengeluarkan gas beracun untuk melarikan diri, sedangkan 2 Chrysalis tadi telah dikalahkan oleh Markus. Lalu Issei disuruh kembali untuk menyusun rencana ulang. Sementara itu Shin yang tidak tega melihat Sayaka larut dalam kesedihan, dirinya mengajak Sayaka pergi jalan-jalan. Kemudian mereka pun bersenang-senang. Lalu mereka berniat untuk pergi ke sebuah toko. Di sana Sayaka melihat sebuah bangunan di mana tempat Gai bunuh diri. Melihat gedung itu, Sayaka pun menjadi sangat ketakutan. Lalu Shin membawa Sayaka pergi dari sana. Shin meminta Sayaka untuk berhenti terlalu dalam kesedihan. Shin tahu kalau Sayaka bertarung melawan kesedihan dalam selama ini. Shin tahu karena dia juga pernah mengalami seperti itu, bahkan sampai sekarang. Yang mana pada saat itu beberapa orang dan ibu Shin dibunuh oleh Busoma yang ternyata adalah Grims, di mana dia selamat bersama adiknya. Namun adiknya kini berada di rumah sakit karena luka berat.
Ternyata Shin ini sama seperti Guy, yang mana Shin tidak bisa melarikan diri dari kegelapan. Kejadian Shin sama seperti dengan Guy alami. Mendengar itu, Sayaka pun melihat Guy dari dalam diri Shin. Karena itu Sayaka juga mengeluarkan kata-kata untuk menenangkan Guy seperti dulu ketika Guy mengatakan hal itu. Dari kejadian ini suara Sayaka pun kembali. Karena suasana yang sangat mendukung, mereka pun beradu jigong. Sementara itu di rumah sakit, adik Shin bernama Rei akan melakukan pemeriksaan, di mana terlihat kalau pemeriksaan itu sangat menyakitkan. Tentu saja mereka tidak menginginkan hal itu. Mereka juga ingin keluar dari rumah sakit. Jadi Sayori merencanakan pelarian hari ini juga, yang mana mereka pun mencoba melarikan diri. Namun semua pintu berpassword dan ada pintu yang buntu. Hingga akhirnya mereka pun ketahuan oleh dokter mereka dan mereka pun dibius. Sang dokter berniat mengubah ingatan mereka. Sepertinya para bocil ini menjadi kelinci percobaan atau barang penelitian. Untuk lebih jelasnya kita akan mengetahuinya nanti. Seminggu sekali Shin datang ke rumah sakit untuk mengunjungi adiknya. Terkadang Dr. Rei juga mengajak dirinya keluar untuk jalan-jalan, dimana ketika diajak kembali ke rumah sakit, Rei menolak. Yang kemudian Rei melarikan diri. Bertepatan itu ketika Shin sedang bersama Sayaka, Shin melihat adiknya sedang berlari, jadi Shin pun langsung mengejarnya. Di tempat lain, Markus selalu mencari korban, yang mana Kyoka yang ingin menurunkan Chrysalis untuk menangkap Markus ditolak oleh para pemimpin, di mana mereka hanya meminta Kyoka untuk memantau Markus. Sedangkan Markus masih berkeliaran, di mana saat melihat wanita, dirinya beranggapan kalau dia adalah ayah, yang mana Markus meminta setiap wanita yang dia jumpai untuk menikah dengan cincin perjanjian pernikahan antara Markus dan ayah. Markus begitu karena bagian ingatan dirinya ketika manusia masih ada di dirinya. Rei yang melarikan diri bertemu dengan Markus, yang mana Markus meminta Rei untuk menikah dengannya. Rei pun mau menikah dengan Markus asal kakaknya yaitu Shin datang. Markus pun mengiyakan saja. Sementara itu di rumah Shin, seorang pelayan Shin mengorbankan seorang karyawan baru demi memberi makan Shiryu. Namun bukannya tenang, Shiryu merasuki pria itu lalu pergi dari sana. Kembali ke Markus, yang mana dia memaksa seorang pendeta untuk menikahkan mereka. Lalu saat proses pernikahan berlangsung, Rei belum menjawab iya, karena jika Shin tidak datang, Rei tidak akan menikah. Mendengar itu Markus pun mengamuk, yang mana Markus menyerang pendeta sedangkan Rei bersembunyi. Namun dia ketahuan dan akan dibunuh. Tapi ketika Shin datang, serangan terhenti. Yang tak lama Markus lanjut menyerangnya, membuat Shin terlempar. Lalu Rei pun tertangkap. Kemudian Shiryu datang ke tempat itu. Lalu tiba-tiba Shiryu dan Shin berada di alam lain, yang mana Shiryu meminta Shin untuk menjadi sarung pedangnya atau partner. Shiryu melakukan itu karena mereka telah ditakdirkan. Setelah itu Shin dan Markus pun bertarung. Di mana pertarungan pun dimenangkan oleh Shin. Kemudian Markus meninggal dan hilang sedangkan Shin pingsan. Lalu terlihat di sana kalau ada perbedaan pada Rei. Sementara itu seorang wanita bernama Himiko yang tengah berjalan, dirinya didatangi oleh Busoma yang telah membunuh Shion. Yang mana Himiko mengetahui keberadaannya, di mana Himiko meminta Busoma itu untuk membunuhnya. Namun Busoma itu malah melarikan diri. Ketika tengah melanjutkan perjalanan lagi, Himiko menyadari kalau Busoma itu terus mengikuti dirinya. Jadi dia pun mengeluarkan paksa Busoma itu. Lalu Himiko meminta Busoma itu untuk menyerangnya, yang kemudian yang mana Himiko mengambil senjatanya dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Himiko menidurkan senjata itu di dalam tubuhnya. Saat sudah sampai di rumah, Himiko disambut oleh anggotanya, yang mana ternyata Himiko ini merupakan pemimpin Gabi. Saat tiba, Himiko menanyakan keadaan seorang pria yang baru saja datang ke tempat mereka. Ternyata pria yang dimaksud adalah Guy, di mana Guy masih hidup dan kini dia tengah memulai jenis latihan baru. Oke teman-teman, untuk part 4 dari Anime Sword Guide The Animation sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Tony Chan, pamit undur diri and bye-bye.